Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang senantiasa dicurahkan pada kita semua. Hal khusus pada pagi hari ini kita dipertemukan kembali setelah absen hampir 2 minggu karena kesibukan Idul Fitri kita. Dan alhamdulillah kita bisa bertemu lagi melanjutkan kajian tafsir kita. Salam dan sholawat semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, para sahabat dan pengikutnya yang istiqomah. Dan insya Allah kita termasuk pengikut beliau yang akan mendapatkan syafaat beliau di yaumil kiamah nanti. Baiklah Bapak Ibu rekan filah yang insya Allah dimuliakan Allah, kita akan melanjutkan kajian surat Al-Baqarah kita. Mungkin kita akan kembali ke ayat 25 Ustadz, karena kemarin kita pembahasannya masih sangat sedikit. Dan di waktu yang baik ini izinkanlah saya menyampaikan selamat Idul Fitri kepada teman-teman semua. Taqabbalallahu minna wa minkum, siyamana wa siyamakum, taqabbal ya karim, minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Baiklah Bapak Ibu sekalian, rekan wilayah yang dimuliakan Allah, karena sekarang sudah 5.43, waktu dan tempat sepenuhnya saya serahkan pada Ustaz. Tafadhol Ustaz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wa ba'd. Alhamdulillah, puji syukur pada Allah karena sungguh atas nikmat, izin serta karunia-Nya pada pagi ini Allah masih memberi kita nikmat iman Islam, kesehatan sehingga kita bisa bersama. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasulullah SAW, pada keluarganya, sahabat-sahabatnya, pengikut-pengikutnya, dan tentu kita semua yang mengikutinya. Bapak Ibu, ikhwani wa ikhwati fillah, sahabat-sahabat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah, kita masih membaca Quran surat Al-Baqarah ayat 25. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات, dan sampaikanlah berita gembira kepada mereka yang beriman dan beramal saleh atau beramal baik. Anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar, ya, bahwa bagi mereka tersedia surga-surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya. Kullama ruziku minha min thamaratir rizqa, ya, qalu hadzal ladzi ruzikna min qabl. Setiap mereka diberi rizki buah-buahan dalam surga-surga itu, ya, mereka mengatakan inilah yang pernah diberikan kepada kami dahulu. Wa utubihi mutasyabiha wa lahum fiha azwajun mutahharatu wa hum fiha khalidun. Mereka diberi buah-buahan yang serupa
dan untuk mereka di dalamnya ada istri-istri yang suci, pasangan-pasangan, dan mereka kekal di dalamnya. Baik, teman-teman sekalian, mari kita mulai dengan kata wabashiril ladina amanu. Berikanlah kabar gembira kepada orang beriman. Wa amilus salihati, dan orang-orang yang beramal saleh. Yang pertama, saya ingin sampaikan kata wabashir. Wabashir ini Allah memberikan penjelasan, berikanlah kabar gembira. Bahwa metode dalam Islam itu, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, tidak hanya berbentuk peringatan. Ya, bukan hanya berbentuk peringatan. Tetapi bahwa Al-Quran memberikan yang pertama itu adalah kabar gembira. Maka ketika kita mengajar, ya, ada dua metodologinya. Ya, boleh dengan kabar gembira, itu yang didahulukan, boleh juga dengan peringatan. Peringatan itu semacam ancaman lah begitu ya. Seperti misalnya di dalam Al-Quran, Allah menjelaskan, coba dibuka, misalnya surat 48 ayat 28. Surat 48 ayat 28. Monggo. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Dialah yang mengutus Rasulnya dengan membawa petunjuk dan agama yang benar, agar dimenangkannya terhadap semua agama. Dan cukuplah Allah sebagai saksi. Afwan, ya, saya agak keliru. Jadi ada kata begini, Bun. Ya, saya sering, karena baru mulai lagi ngajar nih, agak apa namanya? Ayatnya salah nggak, Ustadz? Benar, bukan. Ada kata begini, basyiran wa nadhiran. Jadi dalam Al-Quran itu ada kabar gembira, ada peringatan. Jadi metodologi dalam menyampaikan agama, ya, atau mengajar, itu yang pertama adalah berikan kabar gembira, yang kedua adalah peringatan. Kabar gembira adalah reward yang Allah akan berikan kepada hambanya. Nadhir atau peringatan itu adalah punishment yang Allah akan berikan kepada hambanya. Jadi kalau kita berbuat baik, ada reward, itu namanya kabar gembira. Kalau kita berbuat jahat, ada ancaman, ada punishment yang Allah sampaikan kepada kita. Yang intinya semuanya adalah untuk mencapai satu kebaikan. Saya sering kasih analogi begini. Saya seringkali misalnya mengatakan, nak mandi, nanti kalau kamu mandi, ayah kasih 1.000. Jadi anak saya mandi karena 1.000. Tidak apa-apa, itu adalah reward yang harus kita janjikan dan kita berikan. Sama Allah memberikan kabar gembira dengan surganya. Nanti kalau kamu mandi, nak, saya kasih uang 1.000. Tapi ada kala saya bilang, ayo kamu mandi. Kalau tidak mandi, maka ya, kalau tidak mandi, maka nanti ayah hukum. Misalnya ayah jewer. Nah, itu adalah peringatan namanya. Ya, itu namanya peringatan. Jadi boleh. Sama dengan kita dulu kecil-kecil, kita puasa, kalau selesai puasa dikasih segini, itu kan adalah reward. Dan hal seperti itu tidak keliru dalam Islam. Boleh. Jadi kalau ada orang, saya sholat mau dapat surganya Allah, tidak ada masalah. Saya sholat takut masuk neraka, tidak ada masalah juga. Jadi jangan salahkan misalnya orang sholat karena pengen surga, itu nggak ada masalah. Ya, karena Allah sendiri yang memberikan penjelasan bahwa kalau engkau beramal soleh, kau dapat surga. Gitu. Nggak ada masalah. Jadi kalau ada orang mengatakan, nggak boleh sholat ingin surga, itu keliru. Ya, tidak ada masalah. Ya, karena Quran sendiri yang mengatakan demikian. Seperti misalnya, tadi surat 48 ayat 29, coba dibaca, Bun. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari rahma'u bainahum tarahum ruk'an sujada yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min athari sujud dzalika mathaluhum fit Taurati wa mathaluhum fil Injil. Monggo. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Muhammad adalah utusan Allah
Dan orang-orang yang bersama dengan dia bersikap keras terhadap orang-orang kafir, tetapi berkasih sayang sesama mereka. Kamu melihat mereka rukuk dan sujud mencari karunia Allah dan keridhaannya. Oh. Nah, coba kamu lihat mereka ruku dan sujud. Salat maksudnya. Yang ruku dan sujudnya itu adalah tujuannya mencari karunia Allah dan keridhaannya. Karunia Allah dan keridhaannya. Ini kan bukan sesuatu yang salah. Karena Allah sendiri yang menyatakan itu. Jadi kalau ada orang bilang, sholat kok pengen begini, sholat kok pengen begitu, ya tidak apa-apa selama memang Allah janjikan itu. Ya, baik, ya kembali ya. Jadi dalam menyampaikan kebenaran agama itu, yang pertama adalah kabar gembira, yang kedua peringatan. Cuma kadang-kadang memang kita ini dalam menyampaikan kebenaran agama selalu saja isinya peringatan, peringatan, peringatan. Padahal mestinya yang didahulukan adalah kabar gembira. Ya, berikan kabar gembira. Ini kamu akan begini hidupmu, kamu akan begini, kamu akan begini. Ya, misalnya bahwa kalau engkau beramal soleh, kalau engkau berbuat baik, kabar gembiranya bukan hanya surga, hidupmu akan bahagia loh. Misalnya, ya. Contoh di dalam Quran surat 16 ayat 97. Coba monggo dibuka surat 16 ayat 97. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Barang siapa mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka pasti akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan akan kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Man amila salihan min dzakarin wa untha. Ini kan kabar gembira. Man amila salihan, siapa orang beramal saleh, min dzakarin, baik laki-laki, au untha atau perempuan, wa huwa mu'minun, dan orang yang beramal saleh ini adalah orang beriman, falanuhyiyannahu hayatan thayyibatan. Maka kami anugerahkan kepada mereka kehidupan yang baik. Nah, ini kan janji Allah. Ini kabar gembira. Jadi kalau dalam hidup ini misalnya engkau selalu beramal soleh, ya, engkau berbuat baik, baik dalam dimensi ritual maupun dalam konteks sosial, maka hidupmu akan bahagia, hidupmu akan nyaman. Ini kan kabar gembira ya buat kita. Jadi kalau kita melakukan kebaikan itu ya kebaikannya untuk diri kita. Nah, ini yang disebut dengan kabar gembira. Baik kabar gembiranya itu dunia maupun akhirat. Contoh lagi, kalau engkau berzikir kepada Allah, nanti kau akan tenang misalnya. Quran surat 28, surat 13 ayat 28. Alladzina amanu, ayo surat berapa tadi? 13 ayat 28. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Enggak. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Ini kan juga kabar gembira. Orang beriman, kalau Anda sering mengingat Allah, berzikir, menautkan hati kita kepada Allah, maka ketenangan dalam hidup akan kita raih. Semuanya dikembalikan kepada Allah, pasti bahagia kita. Nah, ini hal seperti ini di kabar gembira. Jadi orang beriman, ingat Allah. Nanti dengan ingat Allah kamu akan jadi tenang hidupmu. Atau misalnya, kau beriman. Kalau engkau selalu beriman, nanti dalam hidupmu tuh akan ada rasa aman. Lalu petunjuk tidak akan hilang dari dirimu. Ini semua kabar gembira yang Allah sampaikan. Ayat yang tadi saya baca itu adalah surat 6 ayat 82. Coba. Alladzina amanu, surat 6 ayat 82. Walam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Monggo. Silakan. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan iman mereka dengan syirik, mereka itulah orang-orang yang mendapat rasa aman dan mereka mendapat petunjuk. Nah, ini kabar gembira. Hai orang-orang yang beriman, yang imannya tidak dicampur dengan perbuatan syirik, maka dalam hidupmu pasti akan dapat rasa aman. Dan dalam hidup kita akan selalu mendapatkan petunjuk. Nah, ini adalah kabar gembira.
Nah, sebaliknya nanti ada peringatan-peringatan. Kalau kamu begini akan begini, kalau kamu begini akan begini. Contoh, peringatan misalnya surat 4 ayat ke-116. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa may yusyrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, mempersekutukan Allah dengan sesuatu, dan Dia mengampuni dosa selain itu bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan barang siapa mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka sungguh dia telah tersesat jauh sekali. Ini adalah peringatan. Ya, kata Allah, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa mempersekutukan Allah, syirik. Tetapi Allah mengampuni dosa yang selain syirik itu bagi siapa yang dikehendaki. Nah, siapa yang mempersekutukan Allah sungguh telah tersesat dengan kesesatan yang sangat jauh. Ini adalah peringatan. Ya. Nah, ini disebut nadhiran, peringatan. Kalau tadi adalah kabar gembira. Ya. Contoh peringatan yang kencang misalnya dalam Quran ya, agar kita tidak melakukan misalnya. Quran surat 25 ayat 68 sampai 70, 68 sampai 69. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. Monggo. Ayatnya berapa, Ustaz? 68 sampai 69. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Dan orang-orang yang tidak mempersekutukan Allah dengan sembahan lain dan tidak membunuh orang yang diharamkan Allah kecuali dengan alasan yang benar dan tidak berzina, dan barang siapa melakukan demikian itu niscaya dia mendapat hukuman yang berat, yakni akan dilipat gandakan azab untuknya pada hari kiamat dan dia akan kekal dalam azab itu dalam keadaan terhina. Nah, ini ancaman. Ini namanya nadhiran, peringatan. Kata Allah, orang-orang yang tidak mempersekutukan Allah atau orang-orang yang tidak menyeru beserta Allah Tuhan yang lain, artinya tidak syirik. Dan orang-orang yang tidak membunuh kecuali yang orang-orang yang yang tidak membunuh yang diharamkan oleh Allah kecuali dengan alasan yang benar. Ya, maksudnya dengan alasan yang benar itu misalnya orang mempertahankan diri gitu ya, karena diganggu hartanya atau nyawanya, atau yang dihalalkan oleh Allah itu misalnya dalam peperangan ya. Selain misalnya siapa orang membunuh yang diharamkan oleh Allah ya, dan orang-orang yang tidak berzina. Jadi kalau kita melakukan syirik, membunuh, zina, apa ancamannya? Hukumannya berat. Apa itu kata Allah? Dilipat gandakan baginya azabnya kelak di hari kiamat. Dan mereka akan kekal dalam azab itu dalam keadaan hina. Nah, ini adalah sebuah ancaman. Nah, jadi kembali bahwa dalam Islam itu dalam menyampaikan kebenaran itu ada bentuknya kabar gembira, ada bentuknya peringatan. Sama lah ya, ada hadiah, ada reward, ada punishment, ada hukuman. Nah, itu yang disampaikan. Tapi bahwa Islam itu lebih mendahulukan kabar gembira. Makanya kenapa ketika Rasulullah misalnya mengutus seorang sahabat Mu'ad bin Jabal ke Yaman. Rasulullah cuma berpesan dua hal. Kata Rasulullah kepada Mu'ad, wahai Mu'ad, nanti kalau kau sampai di Yaman, kau dalam dakwah, Rasul mengatakan apa? Yassiru wa la tu'assiru wa basyiru wa la tunaffiru. Yang pertama Mu'ad ya, permudah urusan. Jangan kau persulit. Jadi permudah urusan, jangan kau persulit. Yang kedua, wahai Mu'ad, berikan buat orang cinta dengan kebaikan, jangan kau buat orang lari dari kebaikan. Membuat orang cinta dengan kebaikan itu kan merangkul. Membuat orang cinta dengan kebaikan itu kan dengan menggandeng, bukan menendang. Tersenyum, bukan marah gitu ya. Nah, itu yang disampaikan oleh Rasulullah. Yassiru wa la tu'assiru, permudah urusan, jangan kau persulit. Yang kedua, wabasyiru wa la tunaffiru. Buat orang cinta dengan kebaikan, jangan kau buat orang lari dari kebaikan. Nah, inilah kabar-kabar gembira yang disampaikan dalam Islam. Maka merangkul, mencintai, memeluk, tersenyum, itu lebih diutamakan. Ya. Bahwa ada peringatan, iya. Banyak juga peringatan-peringatan dalam Quran. Tapi dahulukanlah
apa namanya, kabar gembira. Baik. Nah, ini kembali kepada Quran surat Al-Baqarah ayat 25. Jadi Allah Ta'ala berfirman, berikan kabar gembira kepada orang beriman dan beramal soleh bahwa bagi mereka adalah surga. Bagi mereka adalah surga. Jadi kalau kita ditanya, surga itu didapati dengan apa? Kalau kita melihat ayat ini, dengan iman dan amal soleh. Ya. Surga tidak bisa didapati orang hanya beriman saja, tapi keimanannya tidak dibuktikan dengan amal soleh. Berapa banyak orang mengatakan saya beriman kepada Allah, tapi dia tidak sholat. Atau ada orang beriman dia sholat, tetapi dia tidak beramal soleh sosial. Makanya kenapa ada ancaman dalam Quran? Duribat alaihimud dillah aynama thuqifu illa bihablim minallah wa hablim minan nas. Kalian, kata Allah, akan ditimpa kehinaan dimanapun kalian berada. Kecuali orang yang menjaga hubungannya dengan Allah, maksudnya ibadah ritualnya dijaga, dan orang yang menjaga hubungan sosialnya. Nah ini celaka orang yang tidak menjaga hubungan ritual dengan Allah dan orang yang tidak menjaga hubungan sosial. Artinya dia tinggalkan kewajiban kepada Allah, sholat, dan seterusnya. Atau dia juga tinggalkan kewajiban sosialnya. Tidak peduli pada lingkungan, tidak peduli kepada orang, cuek, apatis. Itu tidak dibenarkan dalam Islam. Maka orang seperti ini akan celaka. Nah, jadi kembali, surga itu diberikan kepada siapa? Berdasarkan ayat ini, kepada orang yang beriman dan orang yang beramal saleh. Orang beriman, percaya kepada Allah, tidak beramal saleh, ya, baik solehnya ritual maupun sosial, maka dia tidak dapat surga. Nah sekarang ada orang beramal soleh sosial, tapi tidak dilandasi dengan iman, maka juga tidak akan dapat surga. Karena surga itu diberikan kepada orang beriman dan beramal soleh. Coba misalnya, dalam ayat yang lain, ya, yang sama dengan ini, surat Al-Baqarah ayat 82. Walladzina amanu wa amilus salihati ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Monggo. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Dan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, mereka itu penghuni surga. Mereka kekal di dalamnya. Orang-orang yang beriman, kata Allah, walladzina amanu wa amilus salihat, dan orang-orang yang beramal soleh, ulaika ashabul jannah, mereka itu adalah penghuni surga. Hum fiha khalidun, mereka kekal di dalamnya. Nah, kaitannya dengan hadis misalnya. Ketika Rasulullah mengatakan, orang masuk surga itu karena rahmatnya Allah. Juga engkau ya Rasulullah, iya. Aku tidak mungkin dapat surga kecuali karena rahmat Allah. Ya. Tapi untuk mencapai rahmat Allah itu kan kita harus beriman dan beramal saleh. Banyak orang yang tidak paham, lalu dia berkata, ya udah nggak usah suruh-suruh, nggak usah beramal soleh. Kalau Allah merahmati saya akan dapat surga. Walaupun kita sholat begini, kalau Allah nggak merahmati, kita nggak dapat surga. Nah itu kan artinya Allah zalim. Kan tidak demikian. Untuk mendapatkan rahmat Allah itu, ya kita mesti beriman, kita mesti beramal soleh. Sama dengan bunda-bunda atau ayah, cinta sama anak. Anaknya baik, anaknya taat, maka kita sayang sama dia. Kalau dia tidak taat, dia nakal, kita juga marah. Jadi untuk mendapat rahmat Allah itu ya beriman dan beramal soleh. Nah, orang beriman dan beramal soleh, mereka adalah penghuni surga. Baginya adalah surga. Dan banyak ayat-ayat yang semacam ini. Bahwa surga itu diberikan kepada orang beriman dan beramal saleh. Ya. Coba lihat lagi dalam Quran, misalnya surat An-Nisa ayat 124. Surat keempat ayat 124. Wa may ya'mal minas salihati min dzakarin wa untha wa huwa mu'min faulaika yadkhuluna al-jannah wa la yudhlamuna naqira. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Dan barang siapa mengerjakan amal kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan, sedang dia beriman, maka mereka itu akan masuk ke dalam surga dan mereka tidak dizalimi sedikit pun. Nah, coba. Wa may ya'mal, barang siapa beramal
Minas salihati, dari amalan saleh, amalan baik, min dzakarin, laki-laki, wa untha, dan perempuan, wa huwa mu'minun, dan orang yang beramal saleh itu adalah orang beriman. Faulaika yadkhulunal jannah, ya, maka akan masuk ke dalam surga. Wala yudlamuna nakira, dan tidak dizalimi sedikit pun. Jadi ada orang beramal soleh masuk neraka, ya, sedangkan dia beriman dan beramal soleh masuk neraka, itu kan Allah zalim namanya. Nah, Allah tidak mendolimi sama sekali. Jadi sekali lagi saya ulangi, wa may ya'mal, barang siapa beramal, minas salihati, dari perbuatan saleh, min dzakarin, baik laki-laki, wa untha, maupun perempuan, wa huwa mu'min, dan dia adalah orang beriman. Faulaika yadkhulunal jannah, dan mereka itu pasti akan masuk surga. Wala yudlamuna nakira, ya, dan mereka tidak akan didolimi sedikit pun oleh Allah. Nah, jadi betul surga karena rahmat Allah, dan untuk mendapatkan rahmat Allah beriman dan beramal soleh bagi mereka adalah surga. Jadi syarat mendapatkan surga itu landasannya adalah iman dan amal saleh, ya, dan amal saleh. Misalnya lagi dalam Quran, ini saya ingin jelaskan ini agak panjang karena banyak orang salah paham. Mendapat surga dengan rahmat Allah. Akhirnya orang tidak beramal soleh begini-begini. Kalau Allah merahmati, ya saya dapat surga. Tidak bisa. Untuk mendapat rahmat Allah, ya beramal soleh dan beriman. Contoh lain, misalnya dalam Quran, surat ke-7. Surat Al-A'raf, ayat ke-42. Surat 7, ayat 42. Walladzina amanu wa amilus salihati la nukallifu nafsan illa wus'aha ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan orang-orang yang beriman serta mengerjakan kebajikan, kami tidak akan membebani seseorang melainkan menurut kesanggupannya. Mereka itulah penghuni surga, mereka kekal di dalamnya. Nah, apa kata Allah? Coba lihat. Adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebaikan, dan kami tidak akan membebani seorang melainkan menurut kesanggupannya. Maksudnya apa itu? Kebaikan yang Allah bebankan kepada kita itu sudah diukur dengan kesanggupan kita. Makanya saya di awal dulu saya sampaikan ciri ajaran Islam itu mudah, murah, ringan. Mudah, murah, ringan. Karena Allah tidak bebani kita kecuali kita tidak sanggup. Kecuali sesuai dengan kesanggupan kita. Ya. Bagi mereka adalah surga dan mereka kekal di dalamnya. Dan yang kita mampu pun, di saat kita ada ketidakmampuan karena sakit misalnya, itu pun masih ada keringanannya. Ya, sholat berdiri tidak bisa ya duduk, tidak bisa ya berbaring. Puasa tidak bisa ya bisa dikodok. Kalau tidak bisa kodok juga ya bayar fidyah, gitu ya. Dan banyak hal yang lain. Jadi bahwa Islam itu memberikan sesuai dengan kesanggupan dan adil. Bukan hanya sesuai dengan kesanggupan dan adil. Contoh, orang haji itu wajib. Orang haji dapat surga. Nah, bagaimana orang yang tidak punya uang, Ustaz? Maka Allah kasih amalan, dia karena tidak sanggup pergi haji, kasih amalan yang nilainya sama dengan haji. Misalnya sholat isyraq, sholat suruh. Ini kan bentuk keadilan Allah. Tapi bagi orang yang punya uang, jangan bilang, kalau gitu saya mau sholat suruh aja, tidak usah pergi haji. Ya keliru juga dia. Karena dia dikasih kemampuan oleh Allah. Nah, ini bentuk keadilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu lagi, saya ingin sampaikan bahwa surga itu didapati dengan iman dan amal saleh. Ya, seperti dalam surat Hud ayat 23. Innal ladzina amanu wa 'amilus salihati wa akhbatu ila rabbihim ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Surat Hud ayat 23. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan dan merendahkan diri kepada Tuhan mereka itu penghuni surga, mereka kekal di dalamnya. Apa kata Allah? Innal ladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman, wa amilus salihati, dan orang-orang yang beramal saleh, wa akhbatu ila rabbihim, dan orang yang merendahkan diri kepada Rabb mereka. Ya. Apa kata Allah? Ulaika ashabul jannah, maka bagi mereka adalah penghuni surga. Hum fiha khalidun, dan mereka kekal di dalam
surga. Ya, jadi ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, bapak-bapak, surga itu didapati dengan iman dan amal saleh. Ya, atau dalam bahasa sederhana, orang beriman dan beramal soleh itu disebut orang bertakwa. Saya ulangi, orang beriman dan beramal soleh itu disebut orang bertakwa. Ya, makanya takwa itu adalah kedudukan paling tinggi, dan dengan takwa itu surga diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, buka Quran surat Ad-Dariyat, ya. Surat Ad-Dariyat itu surat 51, ya. Ayat 15, 16, 17, 18. Dibacain dulu, Ustadz. Innal muttaqina fi jannati wa uyun akhidina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Nunggu. Yang ayat dari ayat berapa? 15. Yes. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada di dalam taman-taman surga dan mata air. Nah, orang bertakwa berada di dalam surga dan mata air. Siapa orang bertakwa itu? Orang beriman dan beramal saleh. Mereka berada di dalam surga dan mata air yang indah. Tidak cukup itu. Akhidina ma atahum rabbuhum innahu kanu qabla dzalika muhsinin. Mereka di surga mengambil apa saja yang diberikan oleh Allah kepada mereka. Sesungguhnya mereka dulu di dunia, kata Allah, adalah orang-orang yang baik. Innahum, sesungguhnya mereka orang bertakwa itu, kanu, keadaan mereka, qabla dzalika, sebelum ini, di dunia dulu adalah orang-orang baik. Adalah orang-orang yang baik. Ya, baik, makanya konteksnya nanti ritual dan sosial. Coba lihat, geser ayat 17-nya. 18 dan 19-nya. Kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Dulu mereka, kata Allah, sedikit tidur berwaktu malam. Artinya apa? Mereka ada gunakan waktu untuk ibadah malam, tahajud, paling tidak isya, begitu ya. Yang kedua, wabil asharihum yastaghfirun. Mereka dulu di penghujung malamnya itu menjelang subuh, mereka sibuk memohon ampun kepada Allah. Nah, sekarang ayat 19-nya. Itu ayat tentang sosial. Coba lihat. Wa fi amwalihim haqqul lis-sa'ili wal mahrum. Pada harta benda mereka ada hak orang miskin yang meminta dan yang tidak meminta. Jadi orang bertakwa itu kepada Allah adalah orang yang baik dulu di dunia. Kebaikan mereka di dunia adalah ritual dan sosial. Ritualnya ditandai apa? Malam harinya sedikit tidur. Mereka penuhi kewajiban untuk ibadah. Mereka memohon ampun kepada Allah. Tetapi juga mereka baik dalam hal sosial. Pada harta mereka ada hak orang yang meminta-minta dan yang tidak meminta-minta. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, ini cara untuk mendapatkan surganya Allah. Jadi tidak abu-abu ya. Jangan-jangan sampaikan nanti, ya sudahlah, mendapatkan rahmat Allah kita dapat surga. Iya, untuk mendapat rahmat Allah itu seperti tadi yang Anda sampaikan. Baik. Nah, ini kabar gembira bagi mereka adalah surga. Lalu disifati surga itu. Apa surga itu? Ya, tajri min tahtihal anhar. Ya, yang mengalir dari bawahnya ya, min tahtihal anhar. Ya, sungai-sungai, ya. Ini sifat-sifatnya ya. Kata Abu Hurairah bahwa Nabi pernah mengatakan sungai-sungai di surga memancar atau mengalir dari bawah bukit atau gunung Misik. Ya, gunung Misik itu gunung yang sangat harum. Kullama ruziku minha min thamaratir rizqan qalu hadzal ladzi ruzikna min qabl. Penjelasan Ibnu Mas'ud, ya, sahabat Nabi, berkata, jika mereka diberi buah-buahan di surga, mereka berkata, itulah yang pernah diberikan kepada kami dahulu di dunia. Hal yang sama juga dikemukakan oleh Qatadah, ya, dan Abdurrahman bin Zaid bin Aslam, ya, sedangkan menurut Ikrimah berbeda. Kata Ikrimah, beliau mengatakan maksudnya adalah seperti yang diberikan kemarin, ya. Jadi sama dengan di surga, ya. Jadi kalau yang pertama tadi Ibnu Mas'ud mengatakan ketika mereka diberikan buah-buahan di surga, inilah yang diberikan juga dahulu kepada kami di dunia. Tetapi menurut Ikrimah,
pada waktu yang sama, yaitu di dalam surga hari ini dan kemarin sama diberikan oleh Allah, tetapi kemudian dengan buah yang sama di waktu yang berbeda menghasilkan rasa yang berbeda. Begitu menurut Ikrimah. Ya. Yahya bin Abi Katsir mengatakan bahwa seorang penduduk surga itu diberikan sepiring besar buah-buahan dan memakannya. Lalu ketika diberi lagi sepiring besar yang lain, ia berkata, inilah yang pernah diberikan kepada kami dahulu. Ya, ini perbedaan di dalam pemahaman tafsir tentang pemberian buah-buahan. Wa utubihi mutasyabiha, warna dan bentuknya sama. Ya, wa utubihi mutasyabiha, warna buah itu sama, bentuknya sama, ya, tetapi berbeda pada rasanya. Ya, berbeda pada rasanya. Itu kata Ibnu Abbas. Ini walahum fiha azwajum mutahharah. Walahum dan bagi mereka fiha di dalam surga itu azwajun pasangan mutahharah yang suci. Maksudnya adalah menurut Ibnu Abbas suci dari segala najis dan kotoran. Menurut Mujahid berpendapat bahwa maksudnya suci pasangan itu tidak pernah haid, tidak pernah buang air besar dan air kecil, ya, dan seterusnya. Sedangkan menurut Qatadah suci dari segala dosa. Ini perbedaan pendapat, ya. Jadi yang dimaksud bagi mereka adalah pasangan yang suci. Menurut Ibnu Abbas suci dari najis dan kotoran. Menurut Mujahid adalah suci dari haid, dari buang air kecil dan buang air besar. Sedangkan menurut Qatadah adalah suci tidak pernah berbuat dosa. Lalu kemudian wahum fiha khalidun, dan mereka kekal, ya, di dalamnya. Mereka kekal di dalamnya. Sehingga seorang yang merasakan nikmat surga merasa aman dari maut, ya, dari habisnya nikmat. Ya, mereka tidak akan mereka merasa aman dari maut dan nikmatnya kenikmatan itu. Sebab ia berada dalam kenikmatan yang abadi. Ya, kepada Allah kami mengharapkan semoga menghimpun kami nanti menjadi ahli surga. Ya, menjadi ahli surga. Yang jelas bahwa surga itu kenikmatannya tak terbayangkan, ya, kenikmatannya tidak terbayangkan. Begitu nikmatnya dalam surga. Jadi teman-teman sekalian, tadi saya sudah sampaikan, tidak penting memahami sifatnya surga, yang terpenting adalah bagaimana kita mau mendapatkan surga, yaitu dengan keimanan dan amal saleh. Juga ketakwaan. Yang sifat orang bertakwa tadi saya juga sudah sampaikan. Dan dalam ayat yang lain, untuk mendapatkan surga itu adalah kita beramal soleh, kita beriman, tetapi juga jangan lupa, ayo bahwa dalam diri kita ini banyak dosa, maka bertobatlah kepada Allah, karena ketika kita bertobat, nanti Allah janjikan kita dengan surganya. Seperti dalam Quran, surat 19 ayat 60. Illa man taba wa amana wa amila salihan faulaika yadkhuluna al-jannah wa hum la yudlamuna syai'a. Monggo. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kecuali orang yang bertobat, beriman dan mengerjakan kebajikan, maka mereka itu akan masuk surga dan tidak dizalimi, dirugikan sedikit pun. Nah, illa man taba, kecuali orang yang bertaubat. Karena manusia itu tidak ada yang tidak lepas dari dosa. Maka taubat itu harus terus kita lakukan setiap waktu. Kecuali orang yang bertaubat dan beriman, beramal soleh, bagi mereka adalah surga. Ya, bagi mereka adalah surga. Wala yudlamuna syai'a, dan mereka sama sekali tidak akan dizalimi oleh Allah, sama sekali. Jadi kita tidak hanya beriman, tidak hanya beramal soleh, tapi juga jangan lupa yaitu bertaubat atas segala khilaf dan dosa kita, ya, atas khilaf dan dosa kita. Ya, saat kita kemudian membersihkan diri kita, maka kita mendapatkan tempat yang bersih, ya, tempat yang bersih. Nah, teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, coba buka lagi dalam surat 29 Al-Ankabut ayat 58.
Walladzina amanu wa 'amilus salihati lanubawwi'annahum minal jannati ghurafa tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha ni'ma ajrul 'amilin. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Dan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, sungguh mereka akan kami tempatkan pada tempat-tempat yang tinggi di dalam surga, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Itulah sebaik-baik balasan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan. Orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, ya, sesungguhnya akan kami tempatkan mereka pada tempat yang tinggi di dalam surga. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, jangan bayangkan bahwa beramal soleh itu adalah perbuatan yang berat, gitu ya, perbuatan yang sulit, kan tidak ya. Bahkan saya pernah menyampaikan begitu luasnya jalan ke surga itu. Rasulullah SAW pernah mengatakan, al-jannatu aqrabu ila ahadikum min syirakin na'lih. Kata Nabi bahwa surga itu lebih dekat kepada kalian daripada tali sendal kalian. Surga itu lebih dekat kepada kalian daripada tali sendal kalian. Jadi sangat dekat surga itu. Persoalannya mau atau tidak. Ya, Rasulullah SAW pernah mengatakan, "Man ghada ilal masjid aw raha, a'addallahu lahu nuzulan minal jannati kullama ghada aw raha." Siapa orang pagi-pagi sekali pergi ke masjid salat subuh dan sore hari asar pergi ke masjid, Allah janjikan kepada mereka hidangan yang penuh kenikmatan di dalam surga setiap pagi dan sore. Bahkan Rasulullah SAW pernah mengatakan, ya, kata Rasulullah SAW, hadis ini sahih, ya. Laqad ra'aitu rajulan yataqallabu fil jannah fi syajaratin qata'aha min dhahri tariqi kanat tu'dhi al-muslimin. Jadi kata Rasulullah, aku melihat seorang yang mondar-mandir di dalam surga. Artinya dia menikmati kenikmatan di dalam surga. Apa penyebabnya? Fi syajaratin qata'aha min dhahri tariq kanat tu'dhi al-muslimin. Yang penyebabnya itu dia memotong ranting pohon, ya, memotong ranting pohon yang menjulur ke jalan yang menyebabkan orang sulit untuk berjalan. Jadi sebenarnya jalan ke surga itu sangat mudah dan sangat dekat. Persoalannya mau atau tidak kita. Ya, mau atau tidak. Jadi jangan bayangkan surga itu sulit, surga itu berat. Demi Allah, surga itu kata Rasul lebih dekat dari tali sendal kalian. Bahkan orang yang memotong ranting pohon yang menyebabkan orang sulit untuk berjalan, dia akan mendapatkan kenikmatan surga. Pergi pagi dan sore ke masjid, di Allah menjanjikan baginya adalah apa? Hidangan yang penuh kenikmatan di dalam surga. Bahkan diriwayatkan seorang laki-laki yang memberi minum seekor anjing, ya. Jadi ada seorang laki-laki yang berjalan di tengah terik matahari, lalu dia merasakan haus yang sangat luar biasa, lalu dia turun, dia dapati sumur, dia turun ke sumur itu dan lalu dia minum. Lalu kemudian dia naik ke atas, ketika dia naik ke atas dia dapati seekor anjing yang sedang menjulurkan lidahnya menjilat-jilat tanah tanda haus. Laki-laki itu berkata, "Ya Allah, sungguh anjing itu telah merasakan haus sebagaimana tadi aku merasakannya." Lalu orang ini turun lagi ke sumur dan mengambil air dengan sepatunya, lalu dibawa naik dengan cara digigit, lalu diberikan air itu kepada seekor anjing. Lalu Allah berterima kasih kepadanya dan karenanya dia dijanjikan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mendapatkan surga bukanlah perkara yang berat, bukanlah perkara yang tidak yang sulit begitu, tapi mendapatkan surga itu adalah perkara yang sebenarnya mudah, ringan. Baik, teman-teman sekalian, ini dalil Quran surat Al-Baqarah ayat ke-25.
Nanti insya Allah ayat 26 dan 27. Monggo. Yang luar biasa pada pagi hari ini. Jadi kalau bisa saya simpulkan bahwa orang yang masuk surga adalah karena rahmat Allah. Di mana rahmat Allah itu akan diberikan pada orang yang beriman dan beramal soleh atau bertakwa tadi dikatakan oleh Ustaz, plus orang-orang yang bertaubat. Dan surga itu dekat, sedekat tali sendal kita, seperti hadis Nabi itu. Baiklah, Bapak Ibu sekalian, dari kesimpulan itu moga-moga kita bisa berdiskusi lebih lanjut lagi. Silakan yang menanyakan sesuatu atau meminta kejelasan Ustadz, saya persilakan. Langsung dibuka mikrofonnya aja. Terima kasih. Ustadz mau tanya boleh? Monggo. Ini Ustadz, kan manusia itu ini Silakan, Bu Anita. mempunyai sifat futur ya kadang-kadang ya. Ya. Nah, yang saya ingin tanya itu ini entah hadis atau apa Ustadz yang kalau hari ini lebih buruk dari kemarin maka merugi, tapi kalau sama dengan kemarin tuh merugi, tapi kalau lebih buruk dari kemarin itu celaka. Nah, sedangkan kita kecenderungannya kan sesudah Ramadan akan berkurang gitu ya ininya amal ibadahnya. Itu gimana ya Ustadz? Kalau doa yang Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni diterusin itu boleh? Baik. Ada dua pertanyaannya berarti. Dalam pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah, al-imanu yazidu wa yankusu. Iman itu kadang-kadang naik, kadang-kadang turun. Fluktuatif ya. Kayak rupiah terhadap dolar gitu ya. Ya kadang naik, kadang turun. Maka disebutkanlah namanya futur. Futur itu kadang-kadang kita lamban dalam gerak. Maksudnya adalah bahwa ada kalanya waktu kita itu tidak bersemangat beribadah kan gitu ya. Nah, itu iman namanya naik dan turun. Nah, lalu Ibu mengaitkan dengan satu hadis yang Rasulullah mengatakan bahwa jika engkau dengan kemarin sama, hari ini kau rugi. Hari ini harus lebih baik dari kemarin. Kalau engkau lebih jelek maka celaka. Artinya adalah Islam mengajarkan kita harusnya ada perbaikan-perbaikan dalam hidup ini. Ya, harus ada perbaikan-perbaikan. Maka untuk tidak celaka, kita harus ada perbaikan-perbaikan terus-menerus dalam hidup ini. Nah, sekarang bagaimana Ustaz? Kita Ramadan bersemangat. Habis Ramadan kita kehilangan semangat. Nah, orang sering mengatakan, jadikanlah Ramadan ini sepanjang tahun. Itu hal yang nggak mungkin. Karena manusia itu, ya, dalam beribadah atau apapun itu sangat dipengaruhi oleh ruang dan waktu. Di mana dia berada dan dalam keadaan seperti apa. Contoh, orang di Mekah, di Madinah, kita bersemangat beribadah. Balik ya nggak semangat gitu ya. Atau orang dalam keadaan susah, menangis dalam beribadah, dalam keadaan bahagia, kehilangan tangis itu. Kan gitu ya. Maka kalau demikian, saya ingin memberi tips sebagaimana disampaikan oleh para ulama. Menjadikan Ramadan sepanjang tahun tidak mungkin. Maka kalau demikian, satu, ya, agar terus kita beribadah ini bersemangat, kita harus tahu hidup ini singkat. Kematian itu dekat. Itu yang kita pahami pertama. Hidup ini singkat, kematian itu dekat. Orang yang memahami hidup ini singkat, kematian dekat, maka akan membuat orang termotivasi terus melakukan kebaikan dan membuat orang akan sangat sekuat tenaga menjaga diri untuk tidak melakukan perbuatan dosa. Yang kedua, teruslah ikut kajian. Kenapa? Nasihat-nasihat itu seperti baterai handphone lah. Kalau nggak dicas ya lowbat, kalau dicas nanti dia akan penuh kembali. Begitu hati kita ini, kalau nggak diingatkan, nanti kita nggak nambah iman. Tapi kalau diingatkan akan nambah iman. Seperti digambarkan dalam Quran surat 8 ayat 2. Ya, wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana. Kalau dibacakan ayat-ayat Allah, diingatkan dengan ayat-ayat Allah, Al-Quran dan hadis, maka bertambahlah iman mereka. Yang ketiga, banyak mengingat Allah, berzikir. Jangan lepas diri kita dalam zikir, yaitu hati kita, bukan mulut yang kumat kamit ya.
tapi hati kita. Kenapa? Dengan banyak mengingat Allah, iman bertambah. Wa idza dzukirallahu wajilat qulubuh. Dan jika dibacakan, didengarkan nama Allah, maka bergetar hatinya. Imam Ibn Taimiyah rahimahullah berkata bahwa, kata beliau, zikir itu buat hati manusia seperti air buat ikan. Ikan tak mungkin hidup tanpa air, begitu hati manusia tak mungkin hidup tanpa zikir. Yang ketiga, karena ya ibadah ini sangat dipengaruhi oleh tempat dan waktu. Kalau begitu, maka teruslah berada di tempat-tempat yang baik. Teruslah berada di tempat-tempat yang baik. Karena faktor lingkungan itu sangat mempengaruhi diri kita. Lalu kemudian, bertemanlah dengan orang-orang baik. Karena kata Rasulullah, almar'u ala dini khalili. Orang itu dilihat dari agama temannya. Maka perhatikanlah dengan siapa dia berteman. Teman itu berwarna buat kita, punya warna. Dan tempat itu juga sangat mempengaruhi diri kita. Baik, menjadikan Ramadan terus-menerus tidak mungkin, maka kalau begitu ingat hidup sementara, mati itu dekat. Ya, hidup sementara, mati itu dekat. Yang kedua, ayo terus ikut kajian, ayo terus dengarkan nasihat-nasihat. Ya, karena itu akan menambah iman. Yang ketiga, ayo banyak mengingat Allah. Yang keempat, beradalah di tempat yang baik. Yang kelima, bertemanlah dengan orang-orang baik. Semoga Allah menjaga. Dan yang terakhir dan yang utama sebenarnya, jangan pernah lupa terus berdoa kepada Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah. Ya Allah, jangan kau palingkan hati kami setelah kau berikan kami petunjuk. Atau dalam doa yang lain, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai Allah yang membolak-bolakan hati, kuatkan hati kami dalam agamamu. Nah, sedangkan doa yang tadi Ibu sampaikan, itulah doa yang ditanyakan oleh Aisyah kepada Rasulullah SAW. Jadi kata Rasulullah, kata Aisyah, ya Rasulullah, bagaimana pendapatmu jika aku menyaksikan Lailatul Qadar, apa yang akan saya baca? Rasulullah kemudian mengatakan, bacalah olehmu, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allahumma, ya Allah, innaka afuun, sesungguhnya engkau adalah pemaaf. Tuhibbul afwa, dan mencintai orang yang meminta maaf. Fa'fu anni, maka maafkan aku atas khilaf dan dosa-dosaku. Ya, itu doa yang ditanya oleh Aisyah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Lailatul Qadar. Maka apakah doa ini boleh kita panjatkan? Maka ulama mengatakan secara teks, karena doa ini bagus dan tidak ada kekhususan, maka tidak ada masalah. Walau sebagian ulama mengatakan kalau di non Lailatul Qadar, tidak pada Ramadan, baca doa yang lain yang sama isinya. Seperti Rabbighfirli dunubi wali walidayya atau Rabbighfirli warham dan seterusnya. Tetapi sebagian ulama mengatakan tidak ada masalah. Wallahu a'lam. Ya, syukron Ustadz. Mungkin sedikit lagi mau tanya lagi. Kalau misalkan kita berusaha untuk memperbaiki dari hari ke hari dengan menambah ilmu, mengikuti kajian, tapi dalam pengamalannya masih terseok-seok gitu, masih keteteran gitu, gimana ya Ustadz? Memang begitu, Bun. Kalau kita sudah tahu, kita akan mengamalkan. Kalau kita tidak tahu apa yang mau kita amalkan, tidak apa-apa. Belajar, dan kita berusaha untuk mengamalkan. Setidaknya kita sudah ada ilmunya untuk mengamalkan. Nah, daripada kita kemudian nanti beramal, tapi kita tidak ada ilmunya, bisa keliru. Baik, teruslah belajar. Bukankah belajar sendiri nilainya juga luar biasa? Ya kan? Ibnu Umar mengatakan, apa kata Ibnu Umar? Talab majlisu fikhin khairun min ibadati sittina sanatan. Ya, bahwa majlis ilmu itu lebih baik daripada ibadah selama 60 tahun. Imam Syafi'i mengomentari, kata Imam Syafi'i, talabul ilmi afdalu min salatin nafilah. Menuntut ilmu itu lebih baik daripada salat sunnah. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa orang menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Karena kita sudah tahu petanya.
dengan ilmu itu. Rasulullah SAW juga mengatakan, Inna lil alim sayastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ardi hatta al-hitan fil ma. Orang yang menuntut ilmu, seluruh makhluk yang ada di langit dan di bumi sampai ikan-ikan yang ada di lautan akan memohonkan ampun terhadap dosa-dosa mereka. Dan Rasulullah SAW juga mengatakan, Man kharaja li talabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarja. Siapa orang yang keluar dari rumahnya untuk menuntut ilmu, maka nilainya sama dengan orang yang berjihad di jalan Allah sampai dia kembali lagi ke rumahnya. Rasulullah SAW juga bersabda, Wa majtama qaumun fi baitin min buyutillahi yatluna kitab Allah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaika wa dzakarahum fi man 'indallah. Tidaklah sekelompok orang berkumpul di rumah-rumahnya Allah, ya, dia membaca kitab Allah dan saling mempelajarinya, kecuali Allah akan turunkan bagi orang itu ketenangan. Ya, dan Allah cucurkan rahmatnya bagi orang itu. Dan orang itu akan dikelilingi oleh para malaikat. Dan Allah memujinya di antara seluruh makhluk-makhluknya. Dan bagi orang yang sedang menuntut ilmu, ya, orang yang sedang belajar, maka la tad'u ajnihataha ridwan bima yatlub. Sungguh para malaikat merentangkan sayapnya sebagai bentuk cinta dan sayangnya kepada orang yang sedang menuntut ilmu. Wallahu a'lam. Ya, insya Allah. Syukran. Terima kasih Ustadz atas pencerahannya dan motivasi kita untuk selalu bertolabul ilmi. Dan semoga apa yang kita lakukan pada pagi hari ini adalah bagian daripada tolabul ilmi itu sendiri. Baiklah, mungkin di belakang Bu Andita ada yang mau bertanya, silakan dibuka mikrofonnya. Monggo. Bu Nani, biasanya rajin bertanya. Cukup saya. Masya Allah. Oke, cukup. Ya. Mungkin yang lain, Bu Linda, Bu Kuki. Baru pembukaan berarti Pak Sikri. Ya. Kuenya masih banyak soalnya Ustaz. Masya Allah. Baiklah, kalau misalkan tidak ada, saya sedikit Ustaz. Yang tadi dikatakan orang bertakwa apa yang beramal soleh dan beriman. Nah, iman ini bukan hanya iman kepada Allah, tentunya Ustaz ya, adalah iman yang dicakup dalam rukun iman itu sendiri Ustaz. Atau bagaimana penjelasan beriman tadi? Iman itu kalau definisinya menurut ulama, iqrar bil lisan, tasdiq bil qalb, wa amalun bil arkan. Iman itu diyakini dalam hati, ya, diucapkan dengan lisan, dibuktikan dalam perbuatan. Orang yang beriman hanya hatinya itu namanya elingan, ya, tidak mau mengucapkan. Ada orang yang imannya mengucapkan saja tidak yakin, itu namanya munafik. Orang beriman yakin dan diucapkan tapi tidak mengamalkan, itu namanya fasik. Jadi iman itu ya diucapkan, diyakini dan dibuktikan. Lalu rukunnya, baru bicara rukunnya. Rukunnya ada 6. Ya beriman, ya percaya kepada Allah. Yang kedua percaya kepada malaikat, bahwa malaikat itu ada. Yang ketiga percaya kepada kitab-kitabnya, percaya dan mengamalkan kitab-kitabnya, ya. Al-Quran, Zabur, Injil, dan Taurat, kita adalah Al-Quran. Dan percaya, ya, akan Rasul-Rasul, bahwa Rasul itu ada, ya. Dan percaya kepada hari kiamat, percaya kepada takdir, itu adalah rukunnya. Baik, Allahu a'lam. Baik Ustaz, makasih. Mungkin ada yang mau ditanyakan lagi yang lain? Kalau tidak ada, mungkin kita cukupkan untuk pekan ini, Ustaz. Insya Allah kita akan bertemu pekan depan dan kita akan berjumpa offline. Insya Allah tanggal 14 Mei, Ustaz. Jadi, ya, belajar tafsir. Ya, tapi untuk Jalal Bihalal, Ustaz. Saya kenal Ustaz 3 tahun lebih, belum pernah ketemu. Insya Allah akan ketemu 14 Mei besok. Oke, baiklah Bapak Ibu sekalian, rekan bila yang dimuliakan Allah. Kita tutup kajian kita pada pagi hari ini dengan bersama-sama membaca kafaratul majelis, doa kafaratul majelis. Dan sebelumnya saya ingin sampaikan terima kasih pada Bu Nani yang telah menyediakan fasilitas Zoom. Kemudian juga Bu Anita yang membantu untuk membacakan terjemahan dan juga rekan-rekan semua atas partisipasinya dalam kajian pada pekan hari ini. Baiklah, mari kita sama-sama membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Terima kasih, mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.